Apa yang membuat satu pembalap mampu mengubah jalannya balapan hanya dengan satu gerakan kecil? Dalam dunia Moto3, banyak pembalap cepat. Namun hanya sedikit yang benar-benar ulang, semakin jelas bahwa ini bukan kebetulan. Dan untuk memahami rahasia ini, kita perlu melihat bagaimana semuanya dimulai sejak lap pertama. Overtake terbaik seringkali dimulai jauh sebelum motor bergerak menyalip. Sejak lap-lap awal, Veda hampir tidak pernah terlihat terburu-buru. Ia jarang langsung menyerang. Ia justru menjaga jarak, menempel cukup dekat, dan mengamati. Beberapa pelatih menyebut, Veda menghabiskan separuh awal balapan hanya untuk membaca pola lawan. Di tikungan mana lawan melebar, di sektor mana pengereman sering terlambat, di lap berapa tekanan mulai muncul. Data onboard menunjukkan bahwa ia sering mengikuti satu lawan tertentu selama beberapa lap sebelum akhirnya menyerang. Bukan karena ragu, tetapi karena ia menunggu satu kesalahan kecil yang hampir pasti akan muncul. Yang menarik, proses ini jarang terlihat jelas di layar televisi. Penonton hanya melihat hasil akhirnya, padahal keputusan itu sudah dipersiapkan sejak jauh sebelumnya. Dan disinilah dasar dari teknik overtake Veda mulai terlihat. Tapi membaca lawan saja tidak cukup untuk menyalip di level ini. Tidak semua overtake dimenangkan dengan keberanian, sebagian dimenangkan dengan kesabaran. Berbeda dengan pembalap yang menyerang secara frontal, Veda lebih sering menggunakan tekanan psikologis. Ia menempel sangat dekat, tetapi tidak langsung masuk. Ia membuat lawan merasa dikejar, tetapi tanpa terlihat agresif. Tujuannya sederhana, memancing satu kesalahan kecil. Sedikit terlambat mengerem, sedikit melebar di tikungan, sedikit salah memilih jalur. Begitu kesalahan itu muncul, Veda sudah berada di posisi ideal. Manuvernya terlihat bersih, nyaris tanpa gesekan. Dan yang lebih penting, ia langsung mengamankan posisi setelah menyalip. Beberapa pengamat menyebut, ini adalah bentuk overtake paling efisien, risiko minimal, hasil maksimal. Namun, teknik seperti ini hanya efektif jika satu syarat terpenuhi, ketepatan waktu. Dan disinilah, momen-momen kunci mulai menentukan hasil balapan. Dalam beberapa balapan, satu overtake Veda langsung mengubah arah seluruh persaingan. Ada balapan di mana ia menyalip satu pembalap kunci di grup depan, dan dalam dua lap berikutnya, ritme balapan langsung berubah. Grup depan terpecah, lawan mulai kehilangan konsentrasi, dan peluang podium terbuka. Dalam satu seri, komentator bahkan menyebut, disinilah balapan ditentukan. Yang menarik, overtake penentu itu jarang terjadi di tikungan paling tajam. Justru sering terjadi di sektor yang jarang dipilih pembalap lain, di titik-titik yang membutuhkan perhitungan sudut masuk dan sudut keluar yang sangat presisi. Dan disinilah sisi teknis dari keberanian Veda mulai terlihat jelas. Namun setiap manuver berani selalu menyimpan satu risiko besar. Banyak yang menyebut gaya Veda agresif, tetapi data menunjukkan sebaliknya. Hampir semua manuvernya memiliki satu kesamaan, risiko selalu terukur. Ia jarang menyerang di tikungan tertutup. Ia hampir selalu memilih titik di mana motor masih stabil. Ia sangat jarang memaksakan gas sebelum roda benar-benar lurus. Mekanik tim menyebut sudut masuk Veda ke tikungan sering lebih sempit, tetapi garis keluarnya lebih bersih. Artinya, ia tidak hanya menyalip, tetapi langsung mengunci posisi. Inilah perbedaan besar antara agresif dan nekat. Namun, seperti semua teknik yang efektif, gaya ini tidak luput dari perdebatan, karena pujian selalu datang bersama keraguan. Setiap gaya khas selalu membawa dua sisi yang berlawanan. Pujian datang dari banyak pelatih yang menyebut Veda sebagai salah satu pembalap muda dengan insting balap terbaik. Namun bersamaan dengan itu, muncul juga suara yang mengingatkan resiko jangka panjang. Ada yang menyebut gaya ini terlalu mengandalkan momen. Ada yang khawatir satu kesalahan kecil bisa berujung insiden besar. Ada pula yang bertanya, apakah teknik ini bisa bertahan di level lebih tinggi? Bagi Veda, ini menjadi fase penting. Menentukan batas antara mempertahankan ciri khas atau menyesuaikan diri demi keamanan jangka panjang. Dan disinilah satu hal mulai semakin jelas. Karena teknik ini bukan sekedar strategi, tetapi bagian dari dirinya. Setiap pembalap besar selalu dikenang karena satu ciri utama. Bagi Veda, ciri itu adalah kemampuan memilih momen. Ia bukan pembalap dengan start terbaik. Ia bukan yang selalu mencetak lap tercepat. Namun ia hampir selalu menjadi pembalap paling berbahaya di grup tengah.
karena saat pembalap lain menunggu peluang, Veda menciptakan peluang itu. Dan justru disinilah banyak pengamat mulai melihat bahwa teknik overtake ini bukan hanya hasil latihan, tetapi refleksi dari sesuatu yang lebih dalam. Pada akhirnya, tidak semua hal di lintasan bisa dijelaskan hanya dengan data dan latihan. Teknik overtake Veda Ega memang bisa dianalisis, bisa dipecah menjadi sudut masuk, timing gas, dan garis keluar. Namun, semakin lama pola ini diamati, semakin banyak pelatih yang sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa di balik semua perhitungan itu, ada sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya diajarkan. Insting. Banyak pelatih senior menyebut, kemampuan memilih momen seperti ini biasanya muncul pada pembalap yang memiliki bakat alami membaca situasi. Sebuah kepekaan yang sulit dilatih, dan hampir mustahil ditiru sepenuhnya. Veda tidak hanya menunggu peluang, ia sering tahu peluang itu akan muncul, bahkan sebelum lawannya menyadarinya. Dan disinilah, makna teknik overtake ini menjadi lebih besar. Ini bukan sekadar strategi. Ini adalah perpaduan antara latihan, pengalaman, dan bakat alami yang jarang dimiliki. Namun dunia balap selalu kejam pada satu hal. Bakat saja tidak cukup. Teknik saja tidak cukup. Insting saja tidak cukup. Semua harus dibuktikan berulang kali, di level yang semakin tinggi. Pertanyaan terakhir kini menjadi sangat jelas. Jika kemampuan memilih momen ini memang lahir dari bakat alami, apakah itu akan menjadi kunci Veda Ega menembus jajaran bintang dunia? Ataukah justru menjadi ujian terberat ketika persaingan semakin ketat? Jawabannya, seperti semua kisah besar di dunia balap, hanya bisa dibuktikan di satu tempat, lintasan.